anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya mengenai bab atau materi pada struktur dasar akuntansi. Sebelumnya kalian sudah mengerti ya dari pembahasan perusahaan jasa yang sudah Ibu terangkan. Dan sekarang kita akan mulai belajar mengenai materi baru yaitu struktur dasar akuntansi. Oke anak-anak, sebelum kalian mempelajari materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, perlu kalian ketahui mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pada pembelajaran ini ada 5 poin. Yang pertama, memahami transaksi keuangan. Yang kedua, memahami sumber pencatatan transaksi. Ketiga, memahami persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, memahami unsur-unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir, poin kelima ini, memahami penggolongan dan kode akun. Nah, anak-anak, sudah ya kalian mengetahui kelima poin yang akan kalian pelajari? Oke, next ke pembahasan yang selanjutnya. Sudahkah kalian mendengar kata transaksi keuangan? Dan apa kalian mengetahui tentang hal tersebut? Mungkin kalian sudah pernah mendengar mengenai kata keuangan. Nah, bagaimana penjelasan atau arti apabila keuangan disatukan dengan kata transaksi? Oke, kita bahas pada slide berikutnya. Nah, pada poin yang pertama, di sini ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, transaksi keuangan intern dan transaksi keuangan ekstern. Begitu pula, pada sumber yang beredar, transaksi keuangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transaksi yang mempengaruhi modal dan transaksi yang mempengaruhi kegiatan operasi perusahaan. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang poin pertama yaitu transaksi keuangan internal. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan internal? Yaitu serangkaian transaksi yang terjadi secara internal tanpa melibatkan pihak dari luar perusahaan. Contohnya, ada penetapan pemakaian perlengkapan dan pencatatan jumlah piutang tak tertagih. Jadi, pada transaksi keuangan internal ini, semua transaksi yang terjadi di suatu perusahaan itu hanya melibatkan pihak-pihak di internal saja. Contohnya seperti manajemen keuangan atau seorang manajer dan staf bawahan-bawahan lainnya yang terlibat pada suatu transaksi keuangan. Nah, yang poin B, di sini ada transaksi usaha. Transaksi ini adalah serangkaian transaksi yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Contohnya, pembelian peralatan dan pembelian barang. Nah, di sini kesimpulan dari serangkaian transaksi yang berkaitan dengan operasi perusahaan di sini adalah perlengkapan atau bahan-bahan penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan apabila perusahaannya tersebut membutuhkan suatu peralatan dan barang. Jadi, barang yang dibutuhkan itu secara langsung itu harus dibeli. Nah, sekarang kita akan membahas pada poin C, yaitu transaksi keuangan eksternal. Kalau yang sebelumnya tadi itu pada poin A adalah transaksi keuangan internal. Dan yang sekarang perbedaannya antara internal dengan eksternal itu apa ya? Nah, mari kita bahas. Pada transaksi keuangan eksternal, yaitu serangkaian transaksi yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Misalnya, pembelian peralatan dan pertukaran barang dan jasa. Jadi pada perusahaan keuangan eksternal ini melibatkan beberapa orang atau pihak yang lain
yang terkait dari pihak luar itu akan masuk kepada pihak internal atau pihak perusahaan dalam. Contohnya, misalnya perusahaan A itu bisa membeli perlengkapan kepada perusahaan lainnya, ataupun sebaliknya, ataupun ada masyarakat atau pelaku-pelaku masyarakat yang membeli peralatan kepada toko kita. Dan barang tersebut itu bisa ditukarkan apabila barangnya tidak sesuai dengan yang dibuat atau tidak sesuai yang dibeli. Contohnya seperti ini, misalnya ada barang yang cacat atau barang yang memang sudah rusak, itu pasti masyarakat atau pembeli atau konsumen itu berhak untuk meretur barang yang telah dibelinya karena rusak. Nah, pada poin di sini ada transaksi modal. Apa sih transaksi modal itu? Serangkaian transaksi yang mempengaruhi modal pemilik perusahaan. Berikut ini adalah contoh transaksi modal. Yang pertama adalah sorotan modal dan pengambilan tarikan modal. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, pada poin yang kedua itu adalah sumber pencatatan dan analisis bukti transaksi. Apa saja sih yang terkandung dalam sumber pencatatan dan analisis bukti transaksi? Nah, yang pertama itu adalah sumber pencatatan dari jurnal. Setelah jurnal, itu akan masuk kepada buku besar atau posting. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan, sumber pencatatan itu akan memasuki kepada tahap jurnal yang selanjutnya akan di buku besar atau di posting. Jadi tanda bukti transaksi dipakai sebagai sumber pencatatan yang merupakan dokumen sumber dalam proses siklus akuntansi. Jadi anak-anak, sekali lagi, siklus akuntansi itu yang pertama kali yang harus kalian perhatikan adalah sumber pencatatannya. Sumber pencatatan tersebut yang nantinya akan dibukukan kepada jurnal. Yang selanjutnya, apabila sudah dibukukan kepada jurnal, lalu akan dibukukan kembali pada buku besar atau disebut posting. Ada poin selanjutnya, macam-macam bukti transaksi. Macam-macam bukti transaksi di sini seperti yang kalian lihat, yang pertama itu adalah bukti transaksi internal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bukti transaksi internal? Yaitu bukti transaksi yang khusus dibuat oleh internal atau pihak dalam pada perusahaan dan digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya yang bisa kalian lihat ya, di sini ada bukti kas masuk. Jadi ini adalah suatu bukti transaksi dari bukti kas masuk. Bisa kalian lihat ya, di sini sama seperti nota, tapi di sini dinamakan seperti bukti kas masuk. Nah, di sini ada nama pengirimnya, lalu ada nama yang diterimanya, dan ada nominal jumlah yang dimasukkan. Oke, next ya. Pada gambar yang selanjutnya, pada poin B di sini adalah bukti kas keluar. Yang sebelumnya adalah bukti kas masuk, dan yang di sini adalah bukti kas keluar. Tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, ya. Nah, perusahaan itu tidak hanya menerima kas saja, bukti masuk saja, tetapi perusahaan pun kadangkala harus mengeluarkan bukti transaksi. Nah, di sini adalah bukti kas keluar pada perusahaan untuk pihak lain atau pada pihak kedua. Ini adalah contohnya, anak-anak bisa kalian lihat ya. Di sini ada nama dari kwitansinya, nomor dari kwitansi, lalu diserahkan kepada siapa, berapa banyaknya uang, dan untuk kepentingannya apa, lalu keterangannya apa. Lalu di sini ada tertera nominal dan tanda tangan yang telah disetujui oleh direktur, manajer, ataupun supervisor keuangan. Nah, siapa nih yang mengeluarkan atau membuat bukti transaksi ini? Pada bukti kas keluar ini adalah supervisor yang telah disetujui oleh direktur dan diketahui oleh manajer keuangan. Sekali lagi, ini adalah bukti kas keluar pada perusahaan. Next, di sini ada memo.
Nah, apa itu memo? Yaitu sama bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer serta bagian-bagian di lingkungan perusahaan. Bisa kalian lihat ya apa bedanya dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan di sini memo. Memo di sini tidak ada nominal, tetapi memo di sini ada keterangan promosi produk netbook atau printer ditetapkan senilai 10% dari harga jual, berlaku mulai 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2016. Jadi, maksud dari memo ini adalah apabila perusahaan mengeluarkan barang dan perusahaan tersebut memberikan diskon senilai 10% apabila si konsumen bisa membayar tunai atau cash sebelum tanggal yang telah ditentukan. Jadi nanti kalau misalnya ada konsumen yang membeli harga secara cash akan mendapatkan potongan diskon sebesar 10%. Ada jaraknya dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli. Jadi kalau misalnya lebih dari tanggal 31 Juli, konsumen itu tidak akan mendapatkan potongan atau diskon senilai 10% dari harga beli. Ini ada bukti transaksi eksternal. Yang di sini adalah dikatakan sebagai bukti transaksi eksternal pada faktur penjualan. Nah, karena bukti ini telah terjadi pembeliannya atau penjualannya secara kredit. Nah, bisa kalian lihat ya, apabila ada penjualan yang secara kredit dan mendapatkan potongan sebanyak yang telah ditentukan, ini akan dimasukkan ke dalam bukti transaksi eksternal. Seperti itu. Next adalah kwitansi. Anak-anak mungkin kalian sudah sering ya melihat bukti transaksi pada kwitansi. Kwitansi itu untuk apa anak-anak? Kwitansi itu adalah apabila kalian sudah membeli suatu barang, otomatis ada tanda penerimanya atau ada tanda bukti transaksinya, yaitu bisa dikatakan sebagai kwitansi. Di sini adalah nota kontan. Di sini adalah nota kontan juga bisa dikatakan sebagai bukti transaksi apabila konsumen atau kalian membayar secara kontai atau lunas, maka akan diberi bukti transaksi berupa nota kontan. Selanjutnya, pada bukti transaksi itu ada nota debit. Apa itu nota debit? Mungkin kalian baru mendengar ya, apa itu nota debit? Nah, nota debit di sini adalah bukti perusahaan telah mendebitkan perkiraan pelanggannya yang disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya seperti ini yang ada di keterangannya, dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 50.000 dan rekening telah didebit. Jadi, nota debit ini bisa dijadikan sebagai bukti apabila ada perusahaan yang mengirimkan barang kepada konsumennya tidak sesuai dengan janjinya. Nah, maka konsumen itu bisa membuat nota debit untuk diberikan kepada perusahaan dan bisa ditukar dengan barang yang lebih sesuai. Di sini ada nota kredit. Kalau tadi kan nota debit ya. Nah, sekarang adalah nota kredit, yaitu bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan pelanggannya yang disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, misalnya dia itu membeli sebuah laptop nih, membeli laptop kepada PT Himaku. Nah, ternyata di sini PT Himaku ini memberikan nota kredit kepada PT Komputindo. Nah, misalnya dia itu membeli barang netbook jumlahnya 4. Nah, harganya itu seharga 3.100.000 per unitnya dikalikan 4, berarti total harganya adalah 12.400.000. Kemudian, dia itu membeli netbook dengan tipe yang lainnya, jumlah unitnya adalah 5. Harga per unitnya itu lebih tinggi daripada
unit sebelumnya, yaitu harganya 3.600.000. Berarti 3.600.000 dikali 5 unit adalah 18 juta. Berarti total penjualannya adalah 30.400.000. Ternyata dia itu membelinya mendapat potongan sebesar 10%, yaitu 3.040.000. Berarti uang yang harus dibayarkan oleh PT Koputindo adalah 33.400.000. Jadi di sini itu PT Koputindo itu membelinya secara kredit, dan pada saat itu Telkom dia harus membayar sebesar 33.440.000. Nah, bukti ini akan dimasukkan kepada nota kredit. Nah, selesai sudah anak-anak materi pembahasan pada bab ini. Semoga kalian mengerti ya. Kita ketemu lagi pada pembahasan dan materi selanjutnya. Terima kasih. See you.